Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar dari Kitaspa. Kali ini kita akan unboxing inkubator dari American Selection. Kita lihat, kita buka. Dia dikemas dengan styrofoam untuk menghindari kerusakan lingkungan. Ini ada logo keaslian, hologram, hologram segel. Jadi ini ada stiker quality control. Jadi setiap barang yang keluar sudah melalui pengujian. Ini coba kita lihat barangnya. Ini ada solatif pengaman, solatif. Kemudian ini ada styrofoam untuk menjaga baki telur untuk tidak bergerak. Ya, kita lihat ini. Baki telur tadi dijaga oleh styrofoam kebetulan. Sini ada botol untuk pengisian air, ada buku manual, ada pengaman, ada kabel PLN, kabel power. Di sini kita lihat modelnya British. Kita bisa ada adapternya untuk penggunaan di Indonesia. Perlu pengguna ketahui bahwa ketika inkubator ini dalam pengiriman, ini seringkali inkubator ini dalam posisi terbalik sehingga ini banyak yang lepas. Karena ini tidak terkunci ya, ini bebas nih. Nah, ini pertama kali setelah diterima sebelum dihidupkan, ini harus dikembalikan ke dalam posisi semula ya, harus masuk ke dalam relnya. Karena kalau ini belum kembali, unit sudah dinyalakan, nanti bisa patah. Ini dipastikan semuanya sudah masuk. Nanti unit ini siap diujikan. Nah, kemudian sebelum kita lihat fungsi-fungsi panel ini, kita coba hubungkan dulu ini ke listrik. Ini kita colokkan ke listrik. Coba nyalakan untuk yang pertama kali. Nah, di sini tray bergerak ketika pertama kali dihidupkan dan bunyi kipas, bunyi fan, bunyi kipas angin. Kemudian kita lihat fungsi-fungsi tombol. Yang pertama adalah tombol set. Ini digunakan untuk setting. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tombol tambah dan kurang, tombol minus, tombol plus. Jadi untuk menambah nilai, mengurangi nilai pada saat setting nanti akan dibahas tersendiri. Kemudian ini ada tombol on off untuk mematikan dan menghidupkan unit. Kemudian ini ada tombol candler, ada tombol reset. Reset ini fungsinya nanti detail akan saya kasih tahu, dan ini juga nanti candler ini akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian di sini kita lihat ada display. Yang pertama adalah angka menunjukkan temperatur 36,7 derajat Celcius. Kemudian yang di bawahnya menunjukkan angka kelembapan, ini 41,0. Ini blinking, berkedip, pertanda bahwa kelembapan ini belum mencapai kelembapan ideal. Kemudian ini gambar kipas, tanda bahwa kipas sedang beroperasi, pemanasan sedang berlangsung. Kemudian ini tanda kelembapan sedang dicapai. Kemudian ini tanda temperatur sedang on, artinya pemanasan, heaternya sedang memanasi inkubator. Yang berikutnya adalah tombol candler. Nah, ini nyala, gambar center, artinya di sini lampu di dalam ini menyala. Ya, jadi nanti kalau ada telurnya akan terlihat apakah telur itu ada isi atau tidak.
Nah, ini kalau kita matikan, ini mati. Saran saya apabila tidak dibutuhkan, ini jangan di-on-kan terus-menerus karena bisa merusak lampu ini. Usia lampu itu tergantung jam pemakaian. Makin sering nyala, dia makin cepat mati. 4000 jam. Kemudian di sini ada display hari, yang mana ini hari 0, hari pertama kali dihidupkan. Besok dia akan nambah 1, besoknya lagi nambah 2, dan seterusnya. Ketika hari ke-18, nanti tray ini tidak bisa berputar, dia diam. Karena biasanya ini disetting untuk telur ayam, yang mana 20 hari dia menetas. Jadi 2 hari sebelum penetasan, tray ini akan diam, tidak berjalan. Nah, jadi kalau kita gunakan untuk telur burung, ya ini tidak berfungsi. Artinya 14 hari sudah menetas. Kemudian ini fungsi counter. Ini kita lihat 1 jam 56 menit. Dia 2 jam, 1 jam 59 standarnya kalau kita riset 1 jam 59. Artinya 1 jam 59 menit ini nanti tray ini akan berputar. Dia menghitung mundur. 59, 58, 57 sampai nanti 0 dia berputar. Lalu ini kembali lagi ke 01, 59. Nah, jadi setiap 2 jam telur ini diputar-putar. Ya, ini mengenai display. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tes bagaimana menguji inkubator untuk pertama kali. Mari kita coba menjalankan inkubator untuk pertama kali. Jadi sebelum ini digunakan, ada baiknya ini dicoba dulu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan tray ini sudah masuk pada tempatnya. Ya, ini penting sekali. Di sini juga sudah masuk pada tempatnya, penting sekali. Yang kedua, listrik sudah dihubungkan ke jalan-jalan listrik. Yang berikutnya adalah kita coba nyalakan dulu. Biasanya ketika dihidupkan, suhu ini menunjukkan suhu bawah karena dalam perjalanan. Karena ini kebetulan panas, jadi suhunya udah tinggi. Tapi kalau misalnya, nah ini bunyi sound, pertanda adalah suhunya rendah. Jangan panik, ini normal. Yang perlu kita lakukan adalah cukup pencet tombol apapun untuk menghilangkan bunyi. Sembarang tombol, nanti bunyinya akan mati sendiri. Nah, itu tandanya tadi alarm itu, tandanya bahwa kelembapannya ada di bawah dan suhunya juga ada di bawah suhu yang seharusnya. Nah, jadi ini wajar. Nah, kemudian kita lihat ya semuanya udah berjalan baik. Nah, yang perlu kita lakukan sebelum kita tutup ini adalah kita isi air. Ini belum ada airnya, makanya ini nanti kelembapan ini sangat rendah. Oke, mari kita coba isi air. Nah, isi air itu dari bagian samping sini. Mari coba kita isikan air. Wadah air ini yang bagian belakang dan bagian depan. Untuk mengisi kanal bagian depan, kita cukup dengan menyikan agak maju ke depan. Kita isi kanal bagian depan sampai penuh. Kita isi kanal bagian belakang. Oke. Jangan khawatir kalau terlewat, karena ada bagian pembuangan air bolongan di bagian sana. Jadi nanti dia akan mengalir jatuh ke lubang itu. Nah, kemudian juga jangan khawatir kanal ini nanti kepenuhan yang belakang. Jangan khawatir yang belakang ini penuh, karena nanti di sini ada barrier yang akan melewati. Kalau dia penuh nanti akan ke depan. Ini cukup rendah, lebih rendah daripada yang sini. Ya, jadi nanti terhalang. Apabila nanti penuh di sini, jangan khawatir nanti bisa meluber ke bagian depan karena di sana ada kanal. Di situ ada kanal pembuangan yang lebih rendah daripada kanal barrier, lebih rendah dari ini, hingga nanti
sehingga nanti kanal barrier ini tidak akan menyebabkan air itu tumpah ke sini. Jadi kalau lebih nanti masuknya ke sini buang. Jadi kalau airnya kebanyakan nanti akan mengalir ke bawah bagian inkubator ini. Jadi nanti bagian bawah menjadi basah. Gitu. Terus jangan khawatir, air di sini nanti akan hilang sendiri. Kalau sampai nanti ketumpahan ke sini. Nah, saya sarankan untuk penetasan awal hanya mengisi bagian ini saja. Kalau sudah akan menetas, artinya kelembapan itu tergantung kanal. Kalau kita isi kedua-duanya, maka kelembapan akan tinggi. Kalau kita hanya isi satu, kelembapan rendah. Jadi kalau kelembapan dirasa kurang, isi dua-duanya. Kalau kelembapan dianggap kelebihan, kurangi satu. Nanti maksudnya ini kan 4 hari nanti habis semua ini. Yang ditambahkan hanya satu. Kalau di daerah ini kelembapan di tiap daerah beda-beda. Ada daerah yang kelembapannya tinggi, jadi isi hanya satu. Daerah yang kelembapannya rendah, isi kedua-duanya. Ya, setelah pengisian air kita perhatikan kelembapan naik perlahan-lahan. 47, 48, terus naik dengan cepat 50, terus dia akan mencapai kelembapan ideal. Ini ke suhu perlahan-lahan naik menyesuaikan. Mesin ini kita set dari standar pabrik 38. Tapi nanti kita coba sesuaikan ke 37,6 atau 37,8. Dan sebelum digunakan, inkubator ini harus dioperasikan paling tidak 24 jam sebelum telur masuk. Atau ideal paling sangat baik sekali 1 minggu. Alasannya apa? Agar suhu di dalam sini dan kelembapan di dalam sini sudah seperti yang kita inginkan. Jadi kalau ada penyesuaian daripada mesin tidak berdampak pada telur yang akan dimasukkan. Jadi sangat penting sekali, saya ulangi, untuk mengoperasikan inkubator minimal 24 jam sebelum digunakan. Ya, agar suhunya tidak merangkak naik, tapi sudah stabil di angka yang kita inginkan. Jadi kelembapan ini 66. Nah, kelembapan ini sangat tinggi, 66, 67 bahkan bisa 80. Karena tadi banyak sekali air yang tercecer di bagian bawah. Mungkin nanti bisa sampai 70-80 kelembapan. Nah, kelembapan ideal adalah untuk telur yang belum mau menetas, ya, masih telur ya, itu 0 hari sampai 2 hari sebelum menetas, sebaiknya di angka 55. Tapi pada telur yang 2 hari lagi akan menetas, tingkatkan kelembapan sampai 65. Tapi kalau telur yang ada di dalam sini adalah dengan hari yang tidak sama, dengan usia yang tidak sama, maka sebaiknya kita set kelembapan tinggi dari awal. Jadi biar saja dia di atas 65, 67, 68. Yang jelas di bawah angka 70. Nanti kalau di sini sampai 80, sampai 90, kanal yang tadi dikurangilah 1. Jadi jangan diisi dua-duanya, dua-dua kanal. Operasi. Kemudian pastikan egg handler ini nyala semua. Tidak ada lampu yang tidak menyala. Semuanya dipastikan 56 ini menyala. Untuk versi yang 56, ini ada 56 lubang telur. Jadi diharapkan dicek dulu nanti ini nyala semua, agar ketika kita masukkan telur kita bisa melihat perkembangan telur itu secara seksama, tidak tanpa membuka ini, karena tidak disarankan untuk sering kali membuka, karena setiap kita buka tutup ini maka nilai kelembapan nanti turun. Itu dapat menyebabkan nanti telur sulit menetas, cangkangnya terlalu keras. Kita lihat di sini temperatur
menunjukkan angka 38,4. Sedangkan untuk murai pada khususnya ya, ini kita bisa setting ke 37,6. Saya jumpai kalau di setting di 38, telur ayam yang harusnya menetas usia 20 hari, dia menetas umur 18. Nanti kalau penetasan lebih awal, itu tandanya ini panasnya terlalu berlebihan. Nah, kemudian coba kita set. Untuk meset temperatur ini kita cukup dengan pencet tombol set 1 kali. Kemudian kita pencet tombol bawah untuk menurunkan. Ini disetting ke angka 38. Kita pencet 1 kali, kemudian kita turunkan ke angka 37,6. Kemudian pencet set 1 kali untuk oke. Nah, ini tadi karena sudah pada posisi 38,2, sedangkan yang kita set adalah tadi 37,6, maka nanti ini akan turun. Kita lihat di sini tadi gambar temperaturnya mati. Tandanya bahwa pemanasan ini berhenti. Pemanasan ini berhenti untuk menurunkan ini. Ini nih adalah suhu temperatur, suhu inkubator, temperatur inkubator. Jadi angka 38 ini yang ada di dalam sini. Kalau kita buka, maka nanti dengan sendirinya suhunya akan turun. Turun jadi 37,2, nah 37,0. Nah, ini menyala. Karena apa? Ini tadi kita set 37,6, tapi sekarang posisi 37,2, maka lampu pemanas akan menyala untuk mengejar ke temperatur 37,6. Maka nanti kalau udah kena 37,6, maka ini akan mati. Ini kita tutup lagi, kita lihat 37,6 mati. 37,6 mati. Ketika kita buka, ini nanti suhunya turun. Suhunya turun. Ya, kita tunggu dulu. Nah, 37 turun, 37,2, ini nyala. Pemanasnya nyala. Nah, kita tutup. Nanti dia balik 36, ini mati. Ini 36, ini biar 37,6. Ini 36, ini di bawah. Ketika mencapai 37,6, maka nanti pemanasnya akan mati. Ya, sedikit lagi. 37,4, 37,5. Nanti ini mati kalau 37,6. Ya, berarti tadi setting kita 37,6 sudah berhasil. Nah, ini kelembapan 54,0. Nanti akan naik terus sesuai dengan kelembapan yang ada di sini. Nah, kelembapan ini berpengaruh. Kelembapan lingkungan mempengaruhi juga kelembapan sini. Di luaran ini, kalau di luaran kering, nanti angka ini agak sulit untuk mencapai angka tinggi. Kalau di sini terlalu lembab, ini nanti mudah sekali untuk mencapai tinggi. Jadi kalau nanti angka kelembapan ini terlalu tinggi terus, ini tidak bisa disetting dari sini, tapi dari kanal tadi. Ada diisi 1 kanal, 2 kanal yang ada di dalam tadi yang udah kita coba isi air, itu dikurangi. Jadi hanya itu untuk setting kelembapan. Jadi kelembapan itu berdasarkan pada luas penampang air, bisa dibaca di buku ini. Ini luas penampang air. Oke, nah ini dioperasikan sampai 24 jam minimal sebelum telur dimasukkan. Nah, ini suhu memang tidak selalu 37,6. Ini 38,1. Ini karena ruang di sini kosong, tidak ada yang dipanasi, maka kadang-kadang suhu suka lewat dan suka turun, naik turun. Tapi selama dia tidak melewati 1 derajat, ini tidak ada masalah. Nanti kalau misalnya di 38,6, 38,7, nanti alarm akan berbunyi. Nah, itu biasa suhu lingkungan terlalu panas. Tapi jangan khawatir, ini sudah disetting 37,6, sehingga naik 1-2 derajat ke bawah, ke atas, ke bawah itu hal yang biasa, bergantung pada suhu lingkungan, karena termostat tidak langsung membaca per detik itu. Jadi kalau
suhu agak naik sedikit, dia baru membaca dan mati, padahal tadi suhu sudah agak tinggi. Oke, karena ini setelah nanti anakan menetas, anakan tidak inkubator sebaiknya tidak dibuka agar sistem penetasan menjadi sempurna, maka kita butuh inkubator anakan. Setelah menetas, lalu inkubator lain untuk loloh anak. Nah, setiap pembelian yang 56 ini kita berikan bonus untuk 50 pembeli pertama adalah inkubator anakan. Enggak, ini hasilnya. Pom, ini kabel power, ini tutup. Pembatas bagian bawah. Ini jalur air channel, water channel. Nah, ini juga nanti harus diisi air. Ini bawahnya styrofoam. Tujuannya adalah agar tidak mudah suhu naik turun. Tapi memang keburukannya adalah ini mudah rusak. Ini diisi air sampai penuh. Isi air nanti diisinya sampai penuh. Ini ditutup. Nah, nanti anakan diletakkan di sini. Entah mau pakai wadah lagi atau langsung anak taruh sini atau dikasih apa, silakan. Nah, kemudian ini nanti ditutup. Diperhatikan ini ada wadah untuk udara ya. Udara. Yang di sini juga ada lubang untuk udara. Coba colokkan. Kita coba colok, kemudian kita hidupkan. Nah, kita mendengar ada bunyi kipas. Kemudian ini menunjukkan suhu 38,2. Nanti kita bisa set suhu itu ke 36 atau 35 tergantung usia anakan. Ya, ini kita set ke 36. Nah, nanti panas di dalam ini akan bertahan pada 36 derajat. Nah, ketika mau meloloh, pada waktu meloloh ini diangkat. Kita tutup. Jadi anakan di sini sejak menetas dari sini kita masukkan di sini sampai usia panen. Usia panen itu misalnya ada yang panen 5 hari, ada yang 7 hari, silakan. Saya tidak sarankan memasukkan anakan di sini yang sudah besar, karena yang sudah besar membutuhkan udara yang lebih banyak dan panas yang lebih rendah. Jadi anakan ini hanya diperlukan sejak anakan ambil dari sini, taruh di sini, lolohan 0 hari. Ya, ini styrofoam, jadi tolong dijaga dari jangkauan anak-anak karena mudah rusak. Ya, ini sebagai bonus. Nah, kapasitas besar kita juga punya inkubator AMS dengan kapasitas 32 telur, lebih sedikit. Jadi buat para pengguna AMS yang ingin atau produksinya lebih sedikit bisa gunakan yang ini, yang produksi lebih besar bisa gunakan yang besar.
BMS. Ini tadi presentasi kami tentang inkubator. Silakan yang ingin mencoba bisa menghubungi agen-agen kami di seluruh Indonesia. Jangan ragu, produk ini bergaransi, terjamin, dan kualitas baik. Salam AMS.